Di dalam ternak ayam, terutama ternak ayam rumahan, ternak ayam kampung rumahan, biaya terbesar di dalam ternak ayam setelah ternak ayam itu berjalan kan di pembiayaan pakan, teman-teman. Salah satu langkah ya untuk menyiasati permasalahan itu agar bisa menekan biaya pakan adalah memanfaatkan bahan-bahan di sekitar kita sebagai bahan atau sebagai bahan pakan untuk pakan alternatif ayam kita. Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sutrisno, yang pasti di channel Cakres, peternak muda, ternak ayam kampung rumahan di daerah Magetan, Jawa Timur. Kita tahu bahwa biaya terbesar setelah ternak ayam, terutama ternak ayam rumahan, telah berjalan kan biaya paling besar adalah di pembiayaan pakan, teman-teman. Karena itu kan rutinitas setiap hari kita harus namanya ternak ayam, secara otomatis kan harus mengasih pakan ayam. Dan kita tahu di waktu-waktu ini kan pakan ayam di pasaran itu terus merangkak naik. Salah satu langkah yang kita lakukan adalah dengan cara ya membuat pakan alternatif, teman-teman, dengan memanfaatkan lahan atau memakan lahan atau bahan-bahan yang ada di sekitar kita untuk dicari, diolah, untuk dijadikan pakan alternatif sehingga bisa menekan dari biaya pakan itu sendiri. Tapi di sini saya mau menjawab pertanyaan dari nggak ada namanya tuh, namanya cuma S. Di sini sempat bertanya pertanyaan seperti ini, teman-teman. Anak ayam umur 1 bulan kalau dikasih pakan katul dicampur nasi dan sayuran kirang doyan, Cak. Tapi kalau dikasih pur lahap banget makanya gimana caranya agar doyan pakan alternatif itu kan baik. Oke sobat, saya akan jawab. Itu kan yang anak ayam umur 1 bulan, teman-teman. Umur 1 bulan kan secara otomatis mungkin pas waktu DUC-nya kan kita melihat riwayat DUC-nya dulu. Kalau riwayat DUC-nya itu dengan indukannya, dirawat indukannya, secara otomatis kan mungkin diumbar dengan pakan-pakan apapun pasti mau, teman-teman. Beda kalau dari awal itu DUC-nya itu dirawat dengan pengopenan lah, kita open, kita rawat tanpa indukan. Makanya di situ kan biasanya pakannya itu pur asli. Makanya setelah keluar dari mesin pengopenan, DUC keluar dari pengopenan setelah umur 1 bulan ya kita harus menyesuaikan, teman-teman, dari pakan pabrikan, pakan pur itu tadi merubah dengan pakan alternatif. Tapi apa teman-teman perhatikan kan di dalam merubahnya kan kita harus secara bertahap. Jadi intinya nanti tetap pada waktu umur 1 bulan purnya itu tetap, teman-teman, jangan langsung hilangin, tapi dengan langkah kita campur dengan nasi yang dari rice cooker atau nasi bekas-bekas nasi, tapi dengan cara nasinya itu kita cuci dulu supaya ya kalau ada lendir atau yang lengket-lengket itu, nasi kan biasanya lengket itu, kalau dicuci nanti lengketnya itu hilang, maka akan berbentuk seperti beras dan sifatnya basah. Dari basah itu sendiri setelah nanti dikasih purnya cukup dikurangi, teman-teman, dari yang dulu itu ukurannya berapa, dikurangi, dicampur, secara otomatis purnya itu akan lengket. Itu dikasihkan dulu secara bertahap, teman-teman. Setelah itu nanti perkisaran 5 hari lah, 5 hari setelah itu baru nanti purnya kita kurangi lagi, nasinya tetap, baru kita nanti tambah bekatul. Intinya ya nasinya itu dicuci biar basah, nanti semua termasuk pur dan bekatul itu lengket, menjadi lengket dengan nasi itu. Secara otomatis kalau mentotol itu akan pur dan bekatulnya akan ikut ke dalam paruh anak ayam itu sendiri. Kan paruhnya masih kecil, teman. Kalau untuk sayuran karena paruhnya masih kecil ya harus menyesuaikan, teman, harus menyesuaikan. Kita melihat situasi anak ayam itu gimana sih paruhnya. Kalau paruhnya nanti kecil ya kita usahakan nanti memberi sayuran itu kita rajang halus-halus, teman-teman. Toh itu sebagai campuran cuma sedikit sekali untuk intinya melatih anak ayam itu agar
terbiasa dengan sayuran itu. Kalau nanti sudah terbiasa, secara otomatis pakan alternatif yang kita campur pasti mau teman-teman. Jadi intinya di dalam merawat anak ayam untuk diberi pakan alternatif, yaitu kita harus apa ya, secara bertahap. Jadi tidak bisa langsung secara instan, karena kan kalau kita langsung memberi pakan pakan alternatif secara langsung, secara otomatis anak ayam itu juga nggak mau, karena belum terbiasa. Nanti kalau sudah lama kelamaan sudah terbiasa, secara otomatis pasti mau. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan di dalam pas perawatan diusinya tadi, saya tekankan tadi, memakai purnya itu jangan langsung dihilangkan, tetapi dikurangi secara bertahap. Itu untuk menjaga, intinya untuk menjaga nutrisi yang dibutuhkan ayam itu tidak secara anjlok secara drastis, karena kita tahu pakan pabrikan itu kan nutrisinya kan tinggi. Kalau langsung dihilangkan ayam kita bisa ngedrop, mungkin bisa kurus. Tapi kalau kita kurangi secara bertahap, secara otomatis kan ayam bisa menyesuaikan. Sedangkan kebutuhan dari ayam yang dibutuhkan oleh tubuh ayam itu juga bisa menyesuaikan. Jadi susutnya nanti sedikit demi sedikit, nanti dengan pakan alternatif akan membentuk bodi yang maksimal. Jadi intinya untuk perkembangannya agak melambat lah dibandingkan dengan pakan pabrikan. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan, ada satu lagi teman-teman yang tadi saya lupa. Di dalam ngasih sayur, karena di usianya itu paruhnya masih kecil, diusahakan itu yang dedaunnya, yang daun teman. Kalau tentang batang-batangnya itu jangan, karena kan masih keras. Kita usahakan daun, mungkin dikasih daun pepaya atau apa, dirajang halus-halus, diusahakan sehalus mungkin, karena di dalam pencampurannya nanti dengan pakan itu dapat mencampur secara merata. Karena kan kita tahu paruh dari anak ayam itu sendiri kan masih kecil, yaitu tadi. Tapi yang perlu teman-teman satu lagi teman-teman, yang perlu teman-teman di sini tadi ya, tapi teman-teman yang harus perhatikan adalah di sini kita kasih bekatul teman-teman, bukan dedak. Beda kalau dengan dedak, kan dedak itu sendiri kita tahu sifatnya kasar. Kalau anak ayam itu mentotot tidak paruhnya yang masih kecil, sifatnya kasar, dan terus jebotan di paruhnya akan menimbul penyakit cataan kayak semi benjolan di paruh, dan itu juga perlu teman-teman perhatikan lah. Jadi intinya di dalam merawat anak ayam itu adalah sifatnya adalah transisi, perubahan dari pakan pabrikan menuju beralih ke pakan alternatif. Jadi perubahan itu secara bertahap, jangan langsung secara drastis lah, agar tubuh ayam itu terjaga dari kebutuhannya. Dan semoga sedikit ilmu berdasarkan pengalaman saya pribadi teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Salam budidaya ayam kampung mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.